Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kajian kitab Safinatun Najah sampai pada bab wudu. Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, penulis kitab ini, mengatakan ada hal yang harus dikerjakan pada saat berwudu. Apa itu yang harus dikerjakan? Itu 6 wajib, yang fardu yang dikerjakan adalah 6. 1, niat. Wudu itu harus pakai niat, tidak harus diucapkan, tapi dalam hati, ya, niat dalam hati. Sebagian ulama menyuruh untuk diucapkan, nawaitul wudu'a irafil hadasil asghar, itu ya, dan yang lainnya itu. Tapi prinsipnya yang penting masalah hatinya. Yang kedua, membasuh wajah, niat membasuh wajah, ya. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku, tangan sampai siku, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Yang keempat, mengusap sedikit dari kepala. Ini kalau mazhab Syafi'i begitu. Mazhab Syafi'i ini tuh tidak harus seluruh kepala, cukup sebagian saja. Sebagian dari kepala, depan sini, itu cukup, tidak harus seluruh kepala itu. Ya. Ini mazhab Syafi'i, maka di sini dikatakan keempatnya mengusap sedikit dari kepala. Okay. Kelima, membasuh kedua kaki sampai 2 mata kaki. Ingin polok nih, jadi bagian mata kaki nih sampai di situ saja. Rasa dhuwur-dhuwur, rapuh tutukan dengkul, boten. Rapuh tutukan dure niku boten. Masak sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Tertib itu tidak boleh dibolak-balik. Ora asik dhewe sikil sik, boten. Urut gitu ya. Wajah, 2 tangan sampai siku, kepala, kaki, mata kaki, terus Al-Hadrami. Sedikit masalah kepala itu ya, itu kan nanti kita lihat di ayatnya ya. Baknya itu nanti bermakna apa? Wamsahu birusikum itu maknanya apa? Nanti kalau baknya itu bermakna sebagian, li tabaid, untuk makan sebagian, ya berarti cuma sebagian saja, tidak seluruhnya. Ngerti ya? Nah, ceritanya asalnya dulu Nabi itu memakai serban, ya, pakai serban. Lalu beliau ketika wudu, serbannya tidak dilepas, betul dicopot, tapi agak dinaikkan gini. Jadi misalnya ini serban ya, pindah ke mana dulu, nah gini, ya kan, depan gini, tapi tidak dilepas serbannya itu. Jadi sedikit sih ada serbannya, terus beliau ambil air, terus diusapkan ke kepala sini, ke belakang, sampai di atas serban, dilewatkan, terus kembali ke depan lagi gitu. Nah gitu. Nanti keadaan itu nanti itu dijadikan dasar. Saiki kudune sing diusapki sirah ndi. Tadi balik sini ya, balik sini lagi ya. Kalau memang seluruhnya, seluruh kepala, maka harusnya serbannya dicopot. Kan gimana ya? Copot terus ngeten. Ngeten balik buka balik kan gitu. Tetapi faktanya kan tidak. Nabi kan masih pakai serban. Isi yang serban itu loh. Nah, ini serbannya masih pakai serban gini, terus depan kepala, terus sampai ke atas serban ini dilewetkan apa dialirkan ya. Ini kan pengusap ya, bukan digerusuk loh. Ambil air dari sini, usap ke belakang, balik lagi ke depan. Maka sebagian ulama, sebenarnya mazhab Syafi'i ini menganggap sing pokok itu cuman mengusap sebagian kepala, sebagian, tidak seluruhnya. Nah gitu. Nah, ini kalau ada saudara kita
yang mengusap gini, ya berarti itu begitu pakai adab ini gitu loh ya. Longgar gitu loh ya, hati ini longgar rasa. Mungkin pengen rasa, betul. Kalau memang adabnya beda, gitu ya, tidak ada masalah. Udah ya. Terus, ya tadi kok seluruh kepala gimana? Memahaminya begini, kalau saja sebagian itu cukup, misalnya Nabi tidak menjalankan tangannya ke atas serban gini. Nek gurkin itu cukup, Nabi mesti tidak begini. Adanya begini itu karena harusnya seluruh kepala, tapi terhalang, artinya memang tidak sedang memungkinkan untuk mencopot serbannya, gitu loh ya. Jadi Nabi mengalirkan air atau mengusapkan di atas serban begini. Dan itu justru menunjukkan bahwa yang diusap itu semua seluruh kepala. Orang mau ngarep tok gitu. Sakit paham belum? Pada ini ya. Yang dilakukan Nabi ini ngangi serban, terus diusap. Kalau yang depan sini kan terbuka, serban itu terus dijangak nih kan loh. Lah gitu. Terus ambil air untuk mengusap kepala itu dari depan sini ngarep lagi tekan buri lagi ya, gini. Buri lagi sampai sini, terus dikembalikan lagi ke depan. Itu kan yang dilakukan. Tidak selalu, suatu ketika satu ketika seperti itu. Dari kejadian ini ada dua pendapat. Ulangi ya, dari kejadian Nabi ini tadi ada dua pendapat. Yang pertama, berarti yang diusap itu bagian depan saja, cukup. Kalau saja tidak cukup, Nabi mesti menyopot serbannya, copot, terus begini, ya usap belakang sampai ke depan lagi, dibalik ke depan lagi ini. Jadi ke belakang, terus ke depan lagi kan gitu ya. Kalau saja harus diusap seluruh kepala. Itu pendapat yang pertama. Ya. Paham bukan? Nek belum paham, takut mau benar apa? Ini ya. Ini yang dipakai oleh Madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i yang di sini nih, Syafi'atul aja ini kan Madzhab Syafi'i. Itu ya. Nah yang lainnya, ulama yang lain tidak begitu. Ini tuh janjano kembali ke hadis yang asal. Hadis yang asal itu kan tidak pakai serban gini, dari sini belakang ke depan lagi. Nah terus suatu ketika Nabi itu pakai serban, tidak memungkinkan lepas serban, sehingga ambil air diusapnya ke depan sini agak dibuka sedikit, ya, diplotok aja, dibuka sedikit, terus dialirkan, diusapkan ke atas serban begini. Ini serbannya dialirkan gini, nah gini. Balik ke depan lagi, gitu. Itu artinya kudu sing diusapi kabeh. Tapi waktu itu Nabi memang sedang tidak melepas serban, gitu ya. Jadi begitu juga sah. Neng ya diusap neng dhuwure serban barang, gitu loh ya. Jadi jenengan yang serban kali ya. Orang dapat oleh neng carane niku wau. Dari sini diusap ke belakang, balik lagi. Serban ini gimana? Ini dulu serban ini. Ini ketu gitu. Serban itu lah kayak Pak Asor ini dilepaskan ke kepala ini jadi serban. Ditutup kepala. Terus tinggal ngarap-ngarap ini kalau ya. Rasul-rasul Arab ini kalau ya. Itu begitu itu ya. Baik. Nah ya, ini tentang itu. Nanti kita bahas hadis-hadisnya ayatnya. Kemudian yang kedua, niat dan tertib. Niat dan tertib. Niat adalah bermaksud mengerjakan suatu amalan dirangkaikan dengan perbuatannya. Ini niat itu begitu. Niat bermaksud mengerjakan suatu amalan. Jadi niatnya apa? Nek niatnya wudu, itu ini wudu. Nek niatnya raut, jadi ini raut. Boleh lah ya. Nek wong ngakoni yang mengusap wajah, membasuh wajah, mengusap kepala, mengusap tangan sampai siku, kemudian sampai dengan kaki, terus kaya wudu. Ditakoni, mau niatmu apa? Niatku gula seger-seger, aku panas banget kok. Panas gula seger. Ya jadi wudu. Betul ya? Tidak jadi wudu karena tidak ada niatnya. Tapi kalau niat untuk berwudu, ya jadinya wudu. Betul ya, niat itu seperti itu. Tempatnya di dalam hati. Niatnya tempatnya di dalam hati. Makanya dia bermaksud berniat saya mau wudu.
dalam hati, nggih. Ora kudu mau bahasa Arab, mboten. Bahasa Jawa ya kena. Wong kan kudu maksud kok nggih, mau batin kok. Melafalkan niat itu sunnah. Nah, ini kalau menurut mazhab Syafi'i, melafalkannya itu sunnah. Ya, boleh dan malah sunnah. Waktunya ketika membasuh bagian pertama dari wajah. Niatnya itu kapan? Kalau membasuh wajah pertama kali mulai ya, wudu, terus mau niru, waktu itulah niatnya. Nah, itu kalau menurut Safinatun Najah. Adapun tertib maksudnya tidak mendahulukan satu anggota tubuh terhadap anggota tubuh lainnya yang seharusnya dibasuh sesudahnya. Jadi urutannya kan basuh wajah, ini yang pokok nih. Yang pokok nanti kan ada tambahan tangan, berkumur, istinsak, itu kan tambahan ya. Yang pokok itu sebagai disebutkan dalam ayat membasuh wajah, kemudian membasuh dua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki. Yang pokok ini Bu. Ya. Nanti masalah pakai tamat madho, istan syaqo. Tamat madho itu berkumur, kemu nih ya. Istan syaqo itu masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, terus membasuh tangan, itu ulama sepakat itu hukumnya sunnah. Misalnya mboten tetap sah hukumnya, gitu ya, dia tetap sah walaupun itu tidak dilakukan karena yang pokok sebagaimana dalam ayat berikut ini. Kita lihat ayatnya ya. Sebelum masuk ke ayat, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada, monggo. Tak turunnya, ya. Tentang membasuh yang pertama itu sebelum membasuh muka, apakah tidak membasuh? Nah, itu tadi saya terangkan kan. Jadi yang pokok wudhu itu ini. Tapi nanti ada tambahan, membasuh tangan, berkumur, ya. Memasukkan air ke hidung, mengeluarkan itu juga termasuk bagian dari wudhu. Tapi ulama sepakat itu tidak jadi keharusan, betul ya? Itu jadi keutamaan saja. Tapi sebagian ya enggak, namanya ulama betul-betul. Ada yang mengatakan harus pakai kumur, pakai istinsak itu harus. Tapi kalau misalnya membatasi pada ini saja sudah sah, nah, gitu loh. Karena ayatnya bilang begitu. Nanti kalau hadisnya, betul. Hadisnya prawiya Nabi betul-betul yang ini membasuh tangan, yang ini kemung, gitu, yang ini istinsar itu ada nanti. Ada lagi? Kalau riwayat hadis saya belum pernah tahu. Kalau yang di sahabat ulama itu yang saya tahu cuma tulisan ulama, bukan kok dari Nabi. Ya, tadi yang merasa pasari itu nawaitul wudu'a irafil hadasil asghar lillahi ta'ala. Tapi itu dari ulama. Kalau dari nanti ngerti hadis belum pernah. Mungkin ada tapi saya tidak tahu ya. Mungkin saya tidak tahu, tapi yang saya tahu tidak ada keterangan itu. Makanya ya yang lebih tepat memang dalam hati. Cuman kalau mazhab Syafi'i memang dilafalkan lebih baik gitu. Sunnah, melafalkan niat itu sunnah. Di sini kan ada ya. Nampaknya berbuat ya, pokoknya niat aku ingsun Arab uhu. Nah gitu loh. Kalau cara orang Jawa, macam orang Arab ya bahasa Arab gitu. Ada lagi? Lanjut ya. Sekarang kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaa'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wong-wong kang padha iman. Iya kuntum ila shalah, apabila kalian hendak melaksanakan sholat,
yang Arab sholat itu ya, kuntum itu asal artinya kalian sudah sholat. Maksudnya di sini karena ada idza, di depannya ada idza, apabila maksudnya akan melakukan sholat, hendak melakukan sholat. Fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Ini loh ya, dalilnya kan pakai ini loh. Jadi kan fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Saya potong dulu. Dan terus tadi istinsar tadi, tamat mandi tadi masuk di mana? Masuk di sini, gitu loh. Masuk di sini. Jadi pembasuh wajah itu termasuk di situ berkumur, termasuk juga memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan dari hidung. Mana loh ya? Bagi yang makhluk begitu, karena masalah fikih ya. Bagi yang makhluk begitu, jadinya begitu loh. Ini termasuk di sini. Nanti dalilnya Al-Quran, orang yang eneng itu loh, insilu wujuhakum ya termasuk ini kan bagian dari wajah loh. Betul ya? Begitu loh ya, namanya. Lah ini orang sebenarnya fikih itu ora apa-apa, ora lho sing penting ngerti dalile. Enggak apa-apa, enggak usah. Oh, ini udah enggak pasti kok. Wong masing-masing punya dalil kok. Kan gitu ya. Makanya ini saya sampaikan tujuannya bukan untuk patuh, tujuannya untuk bisa menerima orang yang berbeda pendapat dengan kita. Oh, betul. Baik ya. Fagsilu wujuhakum, maka kalian basuhlah wajah kalian. Terus wa aydiyakum ilal marafiqi, dan dua tangan kalian sampai siku. Sikut ini loh ya. Jadi membasuh tangan itu sampai siku. Sikunya katut kan? Sikutnya katut kan? Katut, gitu loh. Jadi dibasuh sampai siku, bukan kok sikunya ada katut. Jadi misalnya ini sikut ya. Dari sini, tangannya dari sini sampai sini. Sikut sini. Ininya katut, jadi sampai sini gitu loh, bukan kok kereta enggak, ini berarti ini kurang, harus sampai siku sini gitu loh. Jadi ilal marofik itu maksudnya gitu, marofik itu mirfaqah ini kan dua siku ya, marofik siku banyak siku ya, karena tangannya juga banyak. Nah ya, dua apa fagsilu wujuhakum satu, wa aydiyakum, dan tangan ilal marofik dua. Ini juga ihsilu kan ya, fagsilu wujuhakum, fagsilu aydiyakum. Mana loh, nek cara Arabnya ya. Basuhlah wajah kalian, basuh juga dua tangan kalian sampai siku, tangan kalian sampai siku. Terus wamsahu biru'usikum. Nah ini usap, imsahu itu yamsahu itu usap, betul dibasuh. Jadi nek sirah, mustoko, kepala itu dibujuk, badan diusap. Boleh ya, ambil air, terus diusapkan ke kepala sini, lepas dulu ya. Tapan kepala, nanti kalau kita lihat hadisnya, ini jadi porosnya yang jempol ini, ambil air, terus ke belakang kan gini, terus baliknya ke depan. Nah, gitu. Satu kali usapan belakang ke depan. Nah, gini. Ya, jadi sekali usap seperti itu. Itu kalau prakteknya Nabi. Nanti kita lihat di hadis begitu. Ini saya sampaikan dulu ya, nanti hadisnya habis ini. Berikutnya wa arjulakum ilal ka'bain. Saya terangkan dulu ya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Ini kan wa arjula la fathah ya. Karena ini baliknya kepada fagsilu. Betul loh ya. Nanti kan barangkali sih nahu ya. Menurut sini nahu keluar dari mawon. Fagsilu wujuhakum, itu kan fathah ya. Basuhlah wajah kalian. Ini cara Arab niki jenenge wujuhakum itu jenenge maf'ulnya, maf'ul bihnya, objeknya. Gitu loh. Fagsilu, kalian basuhlah wujuhakum wa aydiyakum. Ini kan juga aidiya ya. Ya ini juga mansub kan, jadi maf'ul, maka wajah dan tangan itu dibasuh. Terus belakang juga wa arjulakum. Jadi bukan kakinya tidak diusap, tapi dibasuh. Karena ini dilewati kepala dulu. Wajah dibasuh, gerusuk. Tangan gerusuk. Sirah diusap. Sikil digerusuk. Oh, betul ya. Karena baliknya ke depan. Fagsilu arjulakum ilal ka'bain, sampai polok di sini. Jadi
mata kaki menurut mata kakinya itu sampai di situ dulu ya. Nah, ya, ini yang pokok di sini. Nanti sudah ini pembicaraan masalah hal yang lain. Sudah belum? Ini nanti itu ada yang memahami ini kepala itu diusap, kaki juga diusap. Loh kok iso? Loh ini loh. Wamsahu biruusikum terus wamsahu arjulakum gitu loh bacanya itu. Jadi dua yang awal dibasuh, dua yang akhir diusap. Ini kok yang saya katakan masalah ya. Orang Islam ya. Gitu. Makanya kita jangan kaget loh. Kipi itu sikil lah diusap kok. Memahaminya begitu. Memahaminya itu wamsahu biruusikum wamsahu arjulakum. Nah, gitu ya. Baik, kita pakai yang biasa kita lakukan saja dibasuh, digerucuk. Ya, gerujuknya perlu nanti kita lihat hadisnya. Terus yang kuntum junuban fatahharu, maka jika kalian junub maka bersucilah. Junub janabat ya, baik karena mengumpuli istri atau karena apa sedih mimpi ya, junub lalu bersucinya dengan mandi. Wa in kuntum mardo, dan jika kalian sakit, mardo sakit, au ala safarin atau dalam bepergian, ala safar sedang bepergian, au jaa ahadu minkum minal ghaid, atau salah satu dari kalian datang dari ghaid tempat buang air besar, maksudnya dari buang air besar, BAB gitu ya. Aula mastumunisa, atau kalian itu mendatangi kaum wanita. Lamasa ini menyentuh maksudnya berkumpul, ya, mengumpuli kaum wanita istri. Terus falau tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapati air oleh banyu. Fatayammamu so'idan thayyiban, maka tayamumlah kalian so'idan thayyiban, dengan debu yang suci, debu yang bagus, debu yang bersih. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah, usap tidak digujuk, usap digujuk kalau debu. Usap, famsahu biwujuhikum, maka usapkan wajah, usaplah wajah kalian, wa aidiyakum, dan tangan kalian, minhu, darinya, dari debu tadi. Menggunakan debu, diusapkan ke wajah dan tangan. Ma'yuridullahu liyaja'ala alaikum min harajin, Allah tidak menghendaki untuk menjadikan untuk kalian itu haraj, kesulitan, orang dari angel. Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah menginginkan untuk mensucikan kalian, jadikan kalian suci dari hadas, waliyutimma nikmatahu, dan dia Allah menyempurnakan nikmatnya alaikum, atas kalian, kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Niki urusan wudhu itu enggak lebih detail, itulah bukti bahwa Islam itu agama, agama yang benar. Nek mboten niku wong sing nek ngomong ngono ditakoni sama ditakoni diajari cara pipis barang. Iya, agama yang bener ngono kuwi diajari. Carane pipis diajari. Coba ora diajari. Kayak pipise sanggon-gon apa? Kencing sembarangan ngono kuwi. Wis ditulisi kan apa biasanya kan kanker sebut-sebut itu kalau sudah pipis temen itu ditulisi dilarang kencing di sini, tetap baru pipis ning ngono. Orang cawe ini. Terus ada nih, selain anjing dilarang kencing di sini, itu tuh masa kencing di situ. Jadi yang kencing itu ya itu ya gitu. Jadi selain anjing dan pokoknya kalau kencing di sini didenda, tetap di sini. Adalah ini ada cerita nih, emang cerita masa pipis itu. Jadi ada seorang kaya, dia punya rumahnya dikelilingi apa pagar apa nih. Nah di salah satu rumahnya itu karena dipipisi wong, hanya ada terus ditandani, jangan di sini tetap ngeyel, terus diomong macam-macam, polisi tetap ngeyel, akhirnya dikasih apa sebenarnya wiwitan, tetap boleh dipipisi.
jengkel akhirnya dia tuh golek nopo jenenge golek menyan apa menyan apa niku dolong menyan niku terus digawe piye ora digawe kaya ana sajine nomor ana kembang-kembang terus dikasih menyan gitu baru pula tidak ada sing tipis ning ngono gitu takon yo kok Pak gen apa anyar kok itu bukan baru kita ora ada tak menyan kan ora pikir menyan beneran sing wani tipis ning ngono katanya gitu lah karena dia tadi bukan karena dia menghormati danyang boten tapi ya nek dinono lebih rawan itu bisa ya wis gitu. Akhirnya dia bikin kayak gitu contoh ya itu begitu diajarkan makanya untuk yang lebih gede lagi mesti diajari dalam Islam itu ngoten lho ya lah wong carane wudu diajari kok gak carane salam piye ya diajari mesti carane poso ya diajari juga carane ngaji ya tambah diajari betul diajari sampai kepada keyakinan itu juga diajarkan dalam Islam orang kena wong kok duwe keyakinan yen enek kekuatan saliyane kekuatan Allah sing iso nglakoni atau berbuat kaya dene Allah betul boleh ndak boleh haram hukumnya nggih betul-betul nggak dosa iki yang keris ki nek ditujuke wong-wonge iso mati bener sudah karena senjata tajam loh ya senjata tajam tusukkan ke orangnya mati iya bahkan tidak perlu ditusuk nek keris itu cukup digores saja karena ada racunnya loh ada racunnya dia digoreskan gitu nanti ada bagian tubuhnya yang terbuka dimasuki racun itu dia bisa mati bisa karena emang dibuat itu neng keris ini so mabur oh tenang neng lho iya keris ini mabur engkau bisa jadi bledek itu begitu keyakinan itu salah bukan kok salah dosa tidak boleh punya keyakinan seperti itu namanya tidak boleh sama sekali tidak boleh nah ada yang gini kok tong Solono malam tanggal sisi Suro sisi Suro dari Solo itu Senin sini malam Senin nah menurut kalau dia kan Ahad ya ini baru Senin makanya malam Senin ini nopo pawai itu sini nopo kirap pusoko nah itu loh ya kirap pusoko kirap kebu barang nggak senggen katon kebu nggak senggen apa gendeng kan pusoko tok nggak apa nggak pusoko ada barang nah itu nah, kalau kita meyakini ada tombaknya ditancap ke wongnya mati bener itu karena memang senjata tajam ini mungkin tombak ini mbok uncake ndhuwur itu engko malih dadi tombak 1000 ngapusi enggak ada begitu itu gitu ya aku ora tenang ketok-ketokan ora tenanan itu karena tidak mungkin begitu kenapa itu bukan mukjizat dari Nabi bukan karena Allah begitu enggak makanya jangan punya keyakinan lebih dari seharusnya itu ya jangan sama dengan kita juga punya keyakinan iki wong sekti wong guna ora tegas tapak kalau ning pandi apa sisane burindo mudeng-mudeng apa nek wong kayak padalan iki kalau itu ora iki wis ora demit ora duit setan ora bilang itu enggak ada orang kayak gitu boleh kita jadi nek zaman nonton wayang itu nek anoman itu apa? Ketek ya. Niku jenenge duwe aji jenenge Pancasona. Pancasona niku nek mati begitu tekan lemah urip neh. Bisa wae. Nek niku anake ning wayang, ora tenanan. Sakniki iki mboten wong anoman sing wis mati aji Pancasona niku mboten mati pisan. Dan ada itu cuma wayang dulu itu. Jadi orang di begitu sehingga merasa oleh tenanan enggak tenanan itu cuma dongeng gitu loh ya dongeng saja makanya jangan punya keyakinan seperti itu sama mungkin nonton apa wit ringin ya ini wah wit ringin ini wingit nek liwat kene orang ngomong nyuwun sewu wah ngono kuwi para weteng lho sih saya gitu, bukan ada hubungannya, tidak ada hubungannya, tidak ada.
Kalau orang mergo kok mau apa? Biasa kan? Kamu tadi makan makanan yang tidak bersih ya, sakit perut. Bukan karena itu, bukan. Itu loh ya. Meyakini begitu itu keyakinan yang keliru. Ya, kayak jangan punya keyakinan yang seperti itu. Baik, dari sini ya. Ini masalah dulu. Sudah. Sekarang kita lihat di sini. Jadi yang makanya di sini tadi kan saya sampaikan yang pokok kan seperti di surat ini ya, ayat ini ya, fasilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuh wajah, basuh tangan sampai siku. Terus mengusap kepala, terus membasuh kaki sampai dua mata kaki. Ya. Sekarang kita lihat hadisnya dari Mumron, bekas budaknya Utsman bin Affan. Annahu rama Utsman bin Affan da'a biyaduhin, bahwasanya dia melihat Utsman bin Affan itu minta diambilkan wadu itu wadah ya, yang pada air yang biasa dipakai untuk wudhu, makanya namanya wadu itu. Jadi air wudhunya itu namanya wadu. Jadi nanti digunakan untuk wadahnya juga, wadah itu juga namanya wadu juga, wadah yang biasa digunakan untuk berwudu, wadah isinya air. Airnya itu untuk berwudu. Fa'afrohu ala yadaihi min inaihi, lalu dia Utsman itu menuangkan ala yadaihi pada dua tangannya min inaihi dari wadahnya itu. Wa wasalahuma salah samarrotin, lalu Utsman membasuh keduanya 3 kali. Ini ya wadahnya misalnya ini ya. Ini terus dituangkan gini. Tuangkan kiri, tuangkan kanan, itu 3 kali. Tuangkan, terus diusapkan atau dibasuhkan 3 kali. Ya. Summa adkhala yaminahu fil wadu. Kemudian dia memasukkan tangannya itu ke wadu, tangan kanannya. Ambil dengan tangan kanan gini, ambil air. Jika pakai epek-epek nih ya, pakai apa? Telapak tangannya itu ini wadunya sini, wadahnya. Ambil air gini, terus summa tamat mado wastan sako wastan saro. Nah ini. Ambil air, terus berkumur sekaligus istan syako sekaligus istan saro. Istan syako itu artinya memasukkan air ke hidung. Jadi jika banyak pisan, ya, tinggi kemu, sebagian masukkan ke mulut, sebagian disedot ke hidung. Terus istan saro itu dikeluarkan dari hidung. Kalau istinsyak itu masuk, kalau istan saro itu keluar dari hidung. Ulangi ya, tamat malu artinya berkumur, kemu, istan syakonu artinya memasukkan air ke hidung. Bahasa Jawa ini apa nih? Bahasa Jawa ini apa? Bahasa Bayu pengirim itu apa? Enten sing ngerti? Ada yang tahu? Tahu? Nek menghirup itu bahasa Indonesia. Menyedot atau menghirup itu dengan mulut ya bisa kok. Nanti kalau dalam bahasa Indonesia memang menghirup dengan hidung itu dalam bahasa Indonesia nih. Sesuai dengan orang ngerti gitu. Jadi sedot gini terus dikeluarkan lagi, disisihkan gitu, dikeluarkan lagi, gitu ya. Nah itu sekali ngambil untuk begitu. Jadi bukan kamu dewe, ini dewe bukan. Sekali ngambil itu untuk kamu sekaligus masukkan air ke hidung, keluarkan dari hidung, kemudian nanti dikeluarkan juga dari mulut, kan gitu ya. Nah, summa ghasala wajhahu salasan, lalu membasuh wajahnya 3 kali. Basuh wajah itu ambil air, basuhkan ke wajah 1, 2, 3, gitu ya. Basuhkan ke wajahnya 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan, dan kedua tangannya sampai 2 siku juga 3 kali. Prakteknya nanti bukan di atas ini, di atas yang lain. Tangan kanan tampil siji, loro, buka gini ya. 1, 2, 3, dah. Baru yang kiri. 1, 2, 3, itu lebih basuh air. Pakai keran ya boleh, pakai keran gini,
si alirkan ke sini gitu loh ya, diusapkan biar opo gitu. Pakai air, ambil air ya boleh, cukup banyak terus diambilkan diciduk ya juga, atau diambil air sendiri, masukkan diturunkan, ini cukup banyak ya, cukup banyak ada. Ini kan banyaknya diciduk ya kan, tapi dalam mereka ya diracak nih, yang ngomong kiwon ini sekali, ambil air lagi, diginikan diracak nih 2 kali kan gitu loh. Air lagi diginikan diracak nih 3 kali. Ini juga gitu, ambil air dari efek-efeknya ini, ambil air terus diturunkan gini kan, airnya turun ke sini diracak nih harus tangan tinggi, tekan siku jangan lupa nih, atau tekan siku ini, sikutnya juga kena 3 kali. Jadi buatan siji loro kurangnya kan buatan niki sih rambung pakai niki. Kalau menurut hadis bukan dari sini, hadis yang lain nih, bisa kan banyak ya, disampaikan cuma 2 enggak kakean. Di waktu yang lain kita bisa belajar. Jadi sini selesai dulu 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Nah, sebelum lanjut ada pertanyaan dulu tentang basuh wajah dan basuh tangan, 2 tangan. Tentang berkumurnya tadi itu nanti pembahasannya wajibnya atau yang wajib 1 kali ya, bagi yang berulang wajib nih, yang 2 atau 3 kali itu boleh, tapi kalau di sini sebutannya cuma sekali saja, tamat mabok, wastan syako, wastan saro. 3 kali boleh. Lebih dari 3 tidak boleh karena kakean. Gitu ya. Membasuh tangan yang tadi dari tangan sampai siku. Kalau kebiasaan di keran itu dari siku sampai kanan itu boleh nggak? Ada 2 pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Jadi kalau sebagian menganggap karena bunyinya itu ilal marofik ya, sampai siku berarti ujung tangan dulu sampai siku. Tapi sebagian tidak. Kayak guru saya tidak mengatakan pokoknya kiri tekan gini, yang skor ini sih oleh kan loh. Jika pakai keran ya, pergi sih oleh kan begitu. Tapi kalau mau pakai keran mau tangan ini dulu juga bisa ngambil gini terus dibelakang kan bisa nih. Jadi boleh, dua-duanya boleh. Ya boleh dipilih yang ada uang siku dulu sampai sini juga boleh. Bagian orang kudu skop ini tekan gini ada yang begitu. Salah pikir ya. Ini monggo. Yang kalau menurut guru saya yang mengajari saya boleh dari siku sampai sini boleh. Balik tidak harus dari pokoknya kafe terbasuh mana lagi terbasuh kafe. Ada lagi? Tidak ada ya. Lanjut kemudian summa masaha birosihi, kemudian mengusap kepala. Nah, ini tadi kembali tadi ya. Baknya ini artinya apa? Kalau baknya artinya sebagian ya sebagian kepala. Cuman ini kalau hadis ini itu isinya baknya itu bak zaidah, bak tambahan. Maksudnya masaha birosihi, maksudnya masaha roksahu gitu ya. Ini kepalanya kabeh. Katanya Nabi juga gitu semuanya. Soma wasala kularijin salasan ini, kemudian membasuh tiap-tiap kaki itu 3 kali. Tangan tangan yang telu sampai mata kaki sini 3 kali, terus kaki yang kiri juga 3 kali. Betul kiwa tangan betul kiwa tangan saya rambung lagi kiwa. Soma kola kemudian Utsman berkata, Ra'aitun Nabiyya. Ini hadisnya di sini nih. Ini kan perbuatan Utsman ya, tapi dia menyandarkan kepada Nabi. Ra'aitun Nabiyya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddu berwudu nahwa wudu'i hadza, seperti wudu'ku ini. Nabi juga wudunya seperti ini. Aku praktek ini kayak dene sing tak weruhi Nabi wudu. Wa qala, dan beliau Nabi bersabda, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu nahwa wudu'i hadza, seperti wudu'ku ini, summa shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, baru wudu ya, sholat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia tidak berbicara pada 2 rakaat itu dengan dirinya sendiri, maksudnya konsentrasi sholatnya itu berbicara dengan Allah, orang Arab dewe, maksudnya ngomong-ngomong dewe, tidak ya.
Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah mengampuni apa yang lewat dari dosanya. Jadi dosanya diapura oleh Allah. Di Utsman ini praktek dulu, tapi dia mengatakan ini aku belum nabi kayak ini loh dulu deh. Jadi dia cuma mencontoh nabi saja. Nah, diajarkan kepada umroh itu bekas budaknya Utsman. Ya ini umroh jadi tahu, orang menyampaikan hadis ini kepada muslimin sampai kepada kita. Jadi nabi ini menunjukkan kaya ngono, nek wis kudu kaya ngono kuwi terus salat rong rakaat tanpa omong-omong dhewe, artinya tidak hilang konsentrasinya, tetap konsentrasi kepada sholatnya, itu diapura dosane. Dosane sing lewat diapura dening Allah. Maka itu keutamaannya berwudu dan sholat 2 rakaat sudah wudu. Baik, ini sudah waktunya Isya. Sebelum saya akhiri, barangkali masih ada pertanyaan? Tidak ada ya? Qul qawli hadza, astagfirullahaladzim wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.